Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Gua ingin ngobrol ringan, membahas sedikit ya secara ringan amatiran bagaimana Manchester United sudah mengumumkan nih skuad Liga Championnya. Langsung saja gua ambil dari eh manunited.com. Ada 25 pemain ya. Untuk penjaga gawang ada Altay Bayindir, ada Andre Onana, dan juga Tom Heaton. 3 kiper senior. Wow, Manchester United sangat serius di posisi penjaga gawang. Tiga-tiganya kiper senior. Lalu, sebentar. Selain itu, untuk posisi lini belakang, ada Diogo Dalot, ada Aaron Wan-Bissaka, ada Luke Shaw, ada Tarel Malacia, ada Sergio Region. Wow, Sergio Region langsung didaftarkan nih. Ikut ke skuad Liga Champions. Wow, beruntung banget ya Sergio Region bisa main di Liga Champions. Karena di tim induknya kan nggak main ya di Liga Champions. Lalu ada Harry Maguire tentu saja dan juga Johnny Evans. Ada pemain yang sedang cedera, Rafael Varane. Lalu Lisandro Martinez dan Victor Lindelof. Nah, ini juga kalau gue lihat Manchester United pemain senior semua nih ya. Alvaro Fernandes yang memang akan cabut ya kan, ini tidak ada, atau bahkan sudah cabut. Intinya tidak ada pemain muda yang didaftarkan oleh Erik ten Hag. Sangat serius di Liga Champions di lini belakang. Diogo Dalot, Aaron Wan-Bissaka untuk lini kanan. Di kiri ada Luke Shaw, Terrell Malacia, Sergio Region. Jadi komplit ya, menurut gue sangat dalam nih di posisi bek kanan dan juga bek kiri. Lalu Harry Maguire, Johnny Evans, Rafael Varane, Lisandro Martinez, Victor Lindelof. 4 pilihan di bek tengah. Sangat dalam juga menurut gue. Lalu ke posisi lini tengah. Ada Sofyan Amrabat, ada Casemiro, ada Scott McTominay, ada Christian Eriksen, ada Mason Mount, dan juga ada Bruno Fernandes. Di sini gue ngeliat cukup dalam ya untuk komposisi pemain tengah, baik itu pemain tengah yang lebih defensif maupun yang lebih attacking ya. Ada Sofyan Amrabat, Casemiro, Scott McTominay tentu saja yang lebih bertahan, katakanlah demikian. Lalu ada Christian Eriksen, Mason Mount, dan juga Bruno Fernandes. Jadi ada 3 dan 3 nih secara garis besar. Yang tidak ada adalah nama seorang Donny van de Beek. Jadi dengan gue bikin video ini gue belum tahu ada informasi apa terkait dengan Donny van de Beek. Cuman yang bisa gue simpulkan adalah ya dia tidak masuk proyeksi, dia tidak masuk rencana dari Erik ten Hag. Bukan cuma di Liga Champions berarti, tapi juga termasuk di skuad Manchester United untuk musim ini. Besar kemungkinan ya dia sedang berusaha untuk mencari klub baru. Pemain ini ya menurut gue memang kalau dilihat dari pemain-pemain yang ada ya di lini tengah Manchester United, dia kalah sih secara kualitas dan juga secara jam terbang. Ya mungkin ini ada kaitannya satu dengan yang lain karena musim lalu dia ada cedera yang cukup panjang ya kan, sehingga ya mempengaruhi jam terbang dan juga mungkin kualitasnya. Satu-satunya pemain mungkin yang menjadi pilihan yaitu adalah Scott McTominay. Maksud gue ya milih Donny van de Beek ataupun juga Scott McTominay. Dan dengan adanya Scott McTominay berarti ini nampaknya lebih dipilih Scott McTominay yang stay di klub untuk menjaga kedalaman, untuk memberikan kompetisi juga di lini tengah, sekaligus berharap sang pemain bisa lebih berkembang lagi di Manchester United. Salah satu keunggulan menurut gue dari Scott McTominay adalah bagaimana sang pemain, dia merupakan pemain akademi, dia sudah dia tahu lah klub itu seperti apa. Dia mungkin lebih punya motivasi untuk stay di Manchester United, untuk fight ya, untuk tempatnya. Di sisi lain juga secara tenis bagaimana Scott McTominay ini kan bisa ditempatkan di banyak posisi. Dari posisi nomor 6, nomor 8, sampai dengan posisi nomor 10. Scott McTominay bisa dimainkan di posisi tersebut. Sehingga ya mungkin karena inilah dia lebih dipilih dibandingkan dengan Donny van de Beek. Alasannya udah gue sebutkan tadi ya, bukan cuma soal masalah fleksibilitas, tapi juga kemauan untuk stay dan lain-lain. Lalu untuk posisi menyerangnya menarik, di mana ada Jadon Sancho, Anthony, Facundo Pellistri, Marcus Rashford, Anthony Martial, dan juga Rasmus Højlund. Ada Jadon Sancho, ternyata namanya masih tetap didaftarkan di Liga Champions, berarti terkait dengan kasusnya ya, dengan Erik ten Hag. Erik ten Hag masih melihat ya pemain ini merupakan skuad dari Manchester United, pastinya akan ada
Ya gue nggak tahu sekali lagi apa yang akan dilakukan ya, pada saat gue bikin video ini belum jelas nih langkah apa yang akan dilakukan oleh tim kepelatihan Manchester United terkait dengan Jadon Sancho. Tapi menurut gue pasti akan dilakukan tuh. Hukuman minimal itu pasti akan ada untuk Jadon Sancho. Tinggal bagaimana dia bereaksi terhadap hukuman tersebut. Support ya, bantuan jelas sudah diberikan oleh Erik ten Hag di musim lalu terkait dengan Jadon Sancho ini. Bahkan ada yang mengatakan Erik ten Hag kaget ya bagaimana Jadon Sancho bereaksi. Sebenarnya gue pun juga kaget melihat ya dia belum bisa bermain optimal saat ini, mungkin rasa frustrasi yang sangat besar. Tapi jangan lupa bagaimana Erik ten Hag pun juga sangat komit ya kan membantu sang pemain ini. Bahkan pemain ini di bursa transfer musim panas kemarin yang sudah ditutup itu tidak pernah disebut-sebut atau dirumorkan, dikabarkan akan dilepas ya kan. Artinya apa? Memang dia masih ada rencana dengan Jadon Sancho di musim ini. Tapi prediksi gue seperti gue sebutkan seringkali berulang-ulang, kalau musim ini akan jadi penentuan nih bagi Jadon Sancho di Manchester United. Apakah dia akan berkembang atau tidak. Tapi itu pun juga tergantung bagaimana sikapnya dia terkait dengan langkah yang akan diambil oleh tim kepelatihan Manchester United terkait dengan komentarnya. Oke, jadi Jadon Sancho ada di tim Champions League Manchester United. Anthony pun juga ada, walaupun sedang berkasus juga. Bukan berkasus ya. Ya, sedang menghadapi tuntutan, tuduhan, katakanlah demikian. Lalu ada Facundo Pellistri. Ada siapa lagi nih kalau gue lihat ya. Facundo Pellistri. Lalu ya, yang gue tidak lihat adalah nama seorang Alejandro Garnacho. Mungkin nama dari Alejandro Garnacho ini akan masuk di tim B. Dan tentu saja disebutkan akan termasuk Alejandro Garnacho karena termasuk pemain-pemain yang datang dari akademi. Jadi jangan khawatir, Alejandro Garnacho tidak termasuk di sana. Pertanyaannya adalah Kobbie Mainoo juga akan termasuk di situ diperkirakan ya. Kobbie Mainoo, lalu juga kemungkinan Amad Diallo yang masuk di daftar tim B. Jadi Kobbie Mainoo jelas pemain akademi, dia kemungkinan sangat besar sekali akan masuk di daftar tim B ya, dan ini akan keluar sebelum menghadapi Bayern Munchen. Anthony Martial masuk ke sana dengan Rasmus Højlund. Jadi ya pemain-pemain utama semua nih. Belum ada pemain-pemain muda, mungkin pemain-pemain muda akan masuk dari daftar tim B, tapi yang gue lihat ya dari skuad yang ada di tim A ini merupakan apa ya, pemain terkuat yang ada di Manchester United saat ini ya. Harapannya apa dengan pemain-pemain ini di Liga Champions? Nomor satu gue harapkan adalah bisa lolos group stage dulu nih. Ini penting. Karena Manchester United bergabung di grup yang susah-susah gampang, gampang-gampang susah dengan Bayern Munchen. Oke, yang lebih diunggulkan untuk lolos. Tapi jangan lupa, Galatasaray bisa juga punya kemampuan meledak. Manchester United tetap konsentrasi, baik itu away maupun home. Ketika menghadapi Copenhagen, mungkin Manchester United gue prediksi punya peluang yang besar ya untuk bisa mendapatkan poin penuh, baik itu tandang maupun kandang, tapi tetap harus konsentrasi, harus fokus. Pemain-pemain muda yang ada nanti di tim B ya, yang akan dikeluarkan daftarnya sebelum menghadapi Bayern Munchen, kabarnya demikian. Menurut gue, apakah harus diberikan waktu ketika menghadapi Copenhagen ataupun juga menghadapi Galatasaray? Menurut gue, kalau dia siap, iya. Tapi kalau enggak, jangan. Karena ya jangan hanya karena ingin memberikan kesempatan dia bermain, ingin dilihat saja penampilannya seperti apa. No, gue pikir kalau seandainya memang Erik ten Hag merasa pemain itu siap untuk berkontribusi, untuk bisa intinya memberikan kemenangan ya, performa yang bagus di atas lapangan, yes. Tapi kalau tidak, ya jangan sih menurut gue. Karena persaingan ini sangat keras sekali, sangat ketat sekali ya. Dari Bayern Munchen, dari Galatasaray, dari Copenhagen sekalipun juga. Karena ketika menghadapi Manchester United ini kemenangan yang mereka juga incar. Kalau mereka bisa menang atau bahkan menahan saja, ini sudah jadi headline ya kan. Wah, tim ini menahan Manchester United, tim ini bahkan berhasil menang dari Manchester United. Nama dari pemain yang bermain bagus juga di tim-tim tersebut akan lebih naik, sehingga motivasi mereka pun juga berlipat-lipat. Dan sehingga oleh karena itulah menurut gue hanya pemain muda yang memang siap saja secara mental maupun juga secara permainan yang diturunkan. Lebih dari itu menurut gue jangan. Lebih ke pemain senior yang siap, itu sih intinya, yang siap yang diturunkan. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat United? Daftar squad A ya, squad A dari Manchester United tadi gue sebutkan.
bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.